Mama Papa, Anda saat ini sedang bergumul dengan beberapa permasalahan seperti ini bukan? Anakku itu tidak bisa lepas dari smartphone-nya. Mengapa ya anak sekarang ini kok mudah cemas? Mengapa pula anakku itu sulit untuk fokus? Mengapa anakku lebih sering di kamarnya daripada keluar? Bahkan diajak pergi pun menyatakan tidak bersedia. Kapan sih sebaiknya anak itu boleh mulai memiliki smartphone? Dan bagaimana ya dampak TikTok, Instagram, dan YouTube Short itu bagi anak-anak di bawah usia 12 atau juga di bawah usia 18? Mama Papa, yuk kita belajar bersama dari sebuah buku parenting yang sedang populer di Amerika dan di negara-negara barat saat ini. Buku ini menjadi bestseller New York Times saat ini. Judulnya The Anxious Generation, karya dari Jonathan Haidt. Mama Papa, smartphone sedang membesarkan anak-anak kita saat ini. Apa ya yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Apa memang anak-anak zaman sekarang ini berbeda dengan generasi kita dulu ya? Mereka memiliki lebih banyak fasilitas, lebih banyak teknologi, lebih banyak hiburan semestinya, dan lebih banyak akses pada segala macam informasi. Namun, mengapa semakin banyak anak yang mudah cemas, sulit percaya diri, takut gagal, sulit fokus, kesepian, bahkan mengalami gangguan kesehatan mental? Jadi, pertanyaannya itu bukan lagi apakah ada masalah, tetapi apa yang sebenarnya sedang terjadi pada anak-anak kita saat ini. Inilah pertanyaan besar yang berusaha dijawab oleh Jonathan Haidt dalam bukunya The Anxious Generation. Dan yang mengejutkan, menurutnya ini bukan sekedar masalah individu, ini adalah perubahan besar dalam cara masa kecil dijalani oleh generasi saat ini, Gen Alpha, Gen Zillennial, yang totally berbeda dengan kita ketika kita masih anak-anak. Menurut Jonathan Haidt, sekitar tahun 2010 itu terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Smartphone menjadi umum, media sosial berkembang pesat, internet selalu berada di genggaman. Kehidupan anak itu mulai berpindah dari dunia nyata ke dunia digital. Perubahan ini terjadi begitu cepat, bahkan lebih cepat dari kemampuan kita sebagai keluarga, sekolah, dan masyarakat sendiri untuk beradaptasi. Kita itu sering berpikir ya, anak-anak sekarang ini memang lahir di zaman teknologi kan, mereka disebut digital native. Ya betul sih, tapi pertanyaannya, apakah otak manusia berkembang secepat perkembangan teknologi? Jawabannya tidak. Teknologi itu berubah dalam hitungan tahun, tetapi perkembangan manusia berlangsung dalam ribuan tahun. Akibatnya muncul ketegangan antara kebutuhan alami anak dan lingkungan digital yang mereka hadapi setiap hari. Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya kecemasan, depresi, kesepian, dan perasaan tidak berharga, terutama pada anak-anak remaja kita. Mengapa? Karena masa remaja mereka sebenarnya adalah masa ketika seseorang itu sedang mencari jawaban atas pertanyaan, siapa saya? Apakah saya ini berharga? Apakah saya ini diterima? Dulu pertanyaan itu dijawab melalui keluarga, teman sejati, teman dalam dunia nyata yang ada di sekolah, di tempat permainan, di sekolah juga ada guru yang diskusinya itu gayeng sama murid-murid. Kegiatan nyata, komunitas. Sekarang ini semakin banyak anak mencari jawabannya melalui layar, melalui jumlah likes, melalui komentar positif, melalui followers, melalui validasi digital. Masalahnya adalah dunia digital itu tidak pernah memberikan rasa cukup. Hari ini 100 likes, besok inginnya 200 likes, lusa ingin lebih banyak lagi. Dan akhirnya harga diri anak itu perlahan bergantung pada penilaian orang yang tidak mereka kenal. Orang yang sesungguhnya tidak benar-benar mengenal siapakah mereka, siapakah anak-anak kita itu secara pribadi. Mari kita bandingkan ya.
Saat kita kecil, kita itu bermain sepeda, bermain petak umpet, di halaman, berkunjung ke rumah teman, menyelesaikan konflik sendiri. Semuanya itu secara nyata dengan orang-orang yang berinteraksi secara nyata dengan kita, yang mengenal kita. Sehingga kita mampu menyelesaikan konflik kita sendiri. Kadang kita jatuh, kadang gagal, kadang bertengkar. Tetapi dari situlah kita belajar. Belajar berani, belajar mandiri, belajar menyelesaikan masalah, belajar bangkit. Hari ini banyak anak menghabiskan lebih banyak dari waktunya itu di kamar, di depan layar, di dunia virtual, secara soliter. Mereka mungkin terhubung dengan banyak orang secara online, tetapi orang-orang yang berhubungan dengan mereka itu tidak secara nyata, tidak mengenal mereka secara pribadi dengan nyata. Dan orang-orang di dunia virtual itu belum tentu memiliki hubungan relasi yang jelas dengan anak-anak kita. Dan manusia sebenarnya dirancang untuk bertumbuh melalui interaksi langsung. Kita ini makhluk sosial, jangan lupakan hal itu. Sehingga kita itu membutuhkan tatapan mata, percakapan secara langsung, permainan secara langsung, melalui pengalaman bersama secara nyata dengan individu-individu lain. Ini bagian yang sering membuat orang tua terkejut. Jonathan Haidt mengatakan bahwa secara tidak sengaja kita itu melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama, kita terlalu melindungi anak di dunia nyata. Yang kedua, kita kurang melindungi anak di dunia digital. Kita itu takut anak itu jatuh, terluka, kecewa, gagal. Akhirnya kita sering menyelesaikan masalah mereka. Kita mengambil alih kesulitan mereka. Kita yang mengerjakan semua hal-hal yang seharusnya mereka kerjakan sendiri. Jadi kita itu menghilangkan banyak kesempatan mereka belajar menghadapi kesulitan dan tantangan secara nyata. Padahal ketangguhan itu tidak lahir dari kenyamanan. Ketangguhan itu tidak lahir dari perlindungan. Ketangguhan itu lahir dari proses menyelesaikan masalah, dari menghadapi tantangan. Anak yang tidak pernah menghadapi resiko kecil akan kesulitan menghadapi resiko besar di kehidupan dewasanya kelak. Menurut Jonathan Haidt, salah satu kehilangan terbesar adalah free play atau bermain bebas. Bermain bebas itu adalah saat anak, satu, menentukan aturan sendiri. Dua, menyelesaikan konflik sendiri. Tiga, berimajinasi, bernegosiasi secara nyata dengan rekannya, baik yang seumur maupun yang beda usia. Belajar memimpin dan dipimpin. Saat bermain seperti itu, anak sedang mengembangkan keberanian, kreativitas, empati, kemampuan sosial. Nah, ketika bermain bebas ini digantikan oleh layar, anak kehilangan banyak kesempatan belajar yang sebenarnya itu sangat penting. Sebagai orang tua, kita tuh percaya bahwa anak adalah anugerah Tuhan. Tetapi anak bukan hanya perlu dilindungi, mereka juga perlu disiapkan. Tugas kita ini bukan menciptakan kehidupan yang bebas masalah. Tugas kita sebagai orang tua adalah membentuk pribadi yang mampu menghadapi masalah dengan hikmat dan iman. Mencintai itu bukan berarti menghilangkan semua tantangan. Mencintai itu bukan berarti mengambil alih setiap kesulitan mereka. Menyayangi itu juga berarti mendampingi anak ketika menghadapi tantangan dengan sabar menunggunya menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena karakter itu tidak dibangun melalui kenyamanan. Karakter itu dibangun di dalam proses pertumbuhan. Mama, Papa, jika ada satu hal yang perlu kita ingat dari pembahasan ini, mereka sedang tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Dan sebagai orang tua, kita perlu memahami perubahan itu harus kita ketahui dulu sebelum kita dapat menolong anak-anak kita. Setelah mendengar semua fakta ini, mungkin sebagai orang tua Anda bertanya, wah kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya sudah terlambat? Nah, kabar baiknya, Jonathan Haidt tidak menulis buku ini untuk menakut-nakuti kita sebagai orang tua. Ia menulisnya untuk membangun kita, untuk menyemangati kita. Dan menurut beliau,
Ada beberapa langkah sederhana yang bisa mulai dilakukan mengatasi hal ini dalam keseharian kita. Dorong anak untuk lebih banyak beraktivitas di luar layar. Kita harus mengajak anak untuk bermain dan bermain bersama dengan mereka. Bukan hanya menyuruh ya, kita harus mengajak anak itu berolahraga dan berolahraga bersama dengan mereka. Bukan hanya memintanya. Dan kita juga melakukan bersepeda bersama dengan anak, melakukan banyak fun bersama-sama, berkegiatan bersama, terlibat dalam komunitas kita sebagai orang tua. Seperti berkunjung ke rumah sahabat, ke rumah kerabat, ajak anak-anak, libatkan anak-anak ketika kita bersosial dengan teman-teman kita. Nggak masalah. Nah, mengikuti kegiatan komunitas orang tua ini akan mengalihkan anak dari dunia virtual. Sebetulnya Mama Papa, anak-anak itu membutuhkan interaksi dengan pihak kedua. Sama seperti kita, sampai usia berapapun kita semua ini makhluk sosial. Kita itu tidak bisa soliter. Kita itu membutuhkan pihak luar, pihak kedua untuk berinteraksi. Nah, kuncinya di sini. Camkan ya, jika anak-anak tidak mendapatkan interaksi secara nyata itu di dalam aktivitas nyata, anak-anak akan tetap berusaha mendapatkannya. Sekarang ini anak-anak kita, para digital native itu, mendapatkan interaksi itu dengan pihak kedua secara virtual di dalam dunia smartphone-nya. Anak-anak kita itu makhluk sosial sama dengan kita. Dan sekali mereka itu senang, merasa nyaman dan terhibur dengan pihak kedua itu, sama kan seperti kita. Sekali kita ketemu dengan pihak kedua yaitu sohib yang cocok, ya, yang klop, maka anak-anak kita tidak akan mudah memutuskan hubungan dengannya. Sama seperti kita kan? Ingat kan? Kita dulu ketika kita punya teman yang cocok, yang klop, orang tua kita bahkan mungkin mengatakan, jangan main lagi sama si A. Jangan main lagi sama si B, tapi tetap aja kita main. Kita tidak mudah memutuskan hubungan dengan pihak kedua itu kan. Demikian juga anak-anak kita. Jadi sama seperti kita ya, ketika anak-anak kita berkenalan di pihak kedua ini, serta merasa senang, nyaman, dan menghibur, maka anak tidak akan mudah memutuskan hubungan dengannya. Ya, ingat Mama Papa, sama seperti kita dulu, ketika kita masih anak-anak, kita akan menangis bukan? Ketika orang tua kita, mama atau papa kita pergi, kita mau ditinggal, kita mau dipisahkan. Nah, jadi saat ini mengapa anak-anak kita tidak menangis ketika akan kita tinggalkan? Ketika kita bilang, mama pergi dulu ya, anak-anak cuek aja, mau pergi-pergilah mah. Tambah enak, aku tidak ada yang ngerecokin untuk main game di rumah asal wifi kenceng. Kalau diajak pergi, tanya dulu di sana ada wifi enggak? Ya. Karena mereka sudah nyaman dan cocok dengan pihak kedua itu. Dan sudah dekat dengannya. Pihak kedua yang ada di smartphone-nya itu. Game, media sosial, apapun ya. Nah, inilah fakta yang diungkap oleh Jonathan Haidt. Jonathan Haidt itu juga menunjukkan bahwa semakin dini anak masuk ke dunia media sosial, semakin besar resiko mereka mengalami tekanan sosial dan kecemasan. Samalah seperti kita dulu. Semakin kecil kita main ke kampung sebelah, semakin jauh kita main ke kampung yang kita tidak kenal, semakin besar kemungkinan tekanan sosial yang kita dapatkan. Bedanya, yang kita dulu tekanan sosial secara nyata, anak-anak kita sekarang tekanan secara virtual, tekanan sosial secara virtual. Jadi inilah sebabnya kenapa anak-anak kita sekarang ini mudah cemas. Tingkat kecemasan anak-anak saat ini itu jauh lebih tinggi menurut statistik daripada tingkat kecemasan kita dulu di usia mereka. Nah, sebagai orang tua, kita perlu berani berkata, ini belum saatnya untuk anak-anak mulai memiliki smartphone. Tunda sampai anak kita setua mungkin untuk memulai memiliki smartphone. Saat ini sudah bukan pandemi, jadi tidak ada yang namanya pelajaran secara online lagi ya, kecuali mereka sudah besar dan itu memang diperlukan. Bukan karena kita itu anti teknologi, tetapi karena kita mengasihi anak kita.
Anak yang memiliki hubungan yang hangat dengan orang tuanya cenderung lebih tahan terhadap berbagai tekanan sosial di luar maupun tekanan sosial secara virtual. Jadi mama papa, luangkan waktu untuk makan bersama, berbicara dari hati ke hati, berdoa bersama, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi. Seringkali yang paling dibutuhkan anak itu bukan nasihat yang panjang, melainkan kehadiran yang konsisten dan interaksi nyata antara kita orang tuanya dengan anak. Jadi Anda mau terima tantangan dari saya? Mulai hari ini ketika Anda mendengarkan video ini, mulailah mencatat. Hari ini tanggal berapa menit Anda berinteraksi dengan anak, dengan satu anak Anda. Bila Anda punya lebih dari satu anak, berapa menit secara nyata. Buat catatan secara jujur. Anda akan kaget. Hari ini ternyata saya berinteraksi dengan anak saya hanya dalam hitungan menit. Nah, besok berapa menit? Besok lagi berapa menit? Lalu lihat. Dan usahakan menit itu makin bertambah. Tambah 1 menit, tambah 2 menit, tidak masalah. Jadi mama papa usahakan jumlah menit ya, waktu kita untuk berinteraksi dengan anak itu meningkat terus. Oke? Jonathan Haidt itu menawarkan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membangun interaksi demi mengembalikan masa kecil yang hilang. Ya, masa kecil anak-anak kita itu hilang. Hilangnya kemana? Ke rimba virtual. Sedih ya mama papa? Jadi Jonathan Haidt itu juga menawarkan beberapa langkah-langkah konkret yang akan kita pelajari di video kedua nanti. Karena pertanyaan besar kita ini bukan hanya apa yang terjadi pada anak-anak kita, tetapi juga apa yang dapat kita lakukan untuk menolong anak-anak kita. Sampai jumpa pada bagian kedua pembahasan tentang Anxious Generation, buku yang ditulis oleh Jonathan Haidt. Terima kasih.